Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 yang hebat. Halo, apa kabar anak-anak yang saya banggakan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial, khususnya mengenai ciri-ciri dan karakteristik dari perubahan itu sendiri. Materi ini disampaikan untuk SMA kelas 12, baik peminatan maupun lintas minat. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya kayak rambut, model pakaian, tren make up, teknologi, hingga cara berpikir manusia. Hal tersebut mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk dinamis yang tidak akan pernah merasa cukup dengan keadaan yang ada, sehingga terjadilah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai usaha manusia untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan-perbaikan di dalam hidupnya. Dengan mempelajari perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, itu memang sesuatu hal yang rumit, namun menantang untuk dilakukan. Sebelum kita menginjak materi, kita akan melihat mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Yang mengenai kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan berhadapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya dalam memecahkan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya bisa kita lihat yaitu 3.1, dengan memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat mengenai tujuan kita mempelajari materi mengenai perubahan sosial, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi perubahan sosial dan dampaknya yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi perubahan sosial dan dampaknya yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya kita akan menginjak materi mengenai perubahan sosial. Sebelum kita menginjak materi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke kalian. Apakah kalian bagian dari perubahan? Mungkin sebagian besar dari kita mungkin berpikir, apakah iya kita merupakan bagian dari perubahan sosial itu sendiri? Kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Kalau kita lihat mengenai perubahan sosial, kita bisa melakukan perbandingan antara before after atau masa lalu dan masa sekarang. Kalau dulu masa lalu mungkin kita masih siswa SD dengan postur tubuh kita yang masih kecil, kemudian masa sekarang kita sudah menginjak ke masa dewasa di mana perubahan fisik kita sudah berubah jauh dari yang masa SD. Kemudian juga kita lihat dari perubahan masyarakat statis, tidak maju, tidak berubah, kemudian berubah ke masyarakat yang dinamis, kemudian berkembang, maju, modern, seperti sekarang saat ini. Kemudian perubahan sosial itu juga terikat ruang dan waktu. Jadi kan ada pembatasan antara masa lalu, masa sekarang, masa depan, kemudian juga berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ketika ditanyakan, adakah dampak perubahan? Mungkin
kalau kita melihat dampak perubahan itu jelas ya, ada perubahan dampaknya yang secara positif maupun yang negatif, atau yang progres ke arah kemajuan atau yang regress ke arah kemunduran. Next. Kita lihat ilustrasi di slide ini. Kita lihat dulu para petani untuk mengolah sawahnya itu menggunakan kerbau dengan cara yang masih tradisional. Kemudian karena perkembangan teknologi, kemudian dari kerbau ini diganti menjadi traktor, alat yang lebih modern, sehingga pengerjaan sawah itu lebih cepat dengan hasilnya yang lebih maksimal. Kemudian dalam hal komunikasi, dulu kita memakai telepon, bahkan kita memakai surat. Kemudian akibat perkembangan dari teknologi, alat-alat komunikasi ini beralih dengan handphone. Ya, kita lihat sejarah dari handphone itu perkembangannya makin lama makin berkembang sampai seperti sekarang, sehingga masyarakat itu menganggap handphone itu sudah bagian dari kehidupan kita. Kemudian juga kita lihat dulu kita ketika mengetik atau membuat laporan itu kita masih menggunakan mesin ketik yang sifatnya manual. Kemudian sekarang sudah menggunakan komputer yang lebih maju sehingga lebih cepat prosesnya. Kemudian dalam hal ekonomi, dulu perdagangan dengan masih ada di pasar desa ada pertemuan antara penjual, kontak antara penjual sama pembeli. Namun sekarang itu kita sudah beralih dengan belanja secara online. Begitu juga dengan bidang ekonomi. Dulu di perbankan ketika kita tarik atau setor uang, kita masih datang ke bank dengan menggunakan datang ke bank. Tapi sekarang kita cukup datang ke ATM, jam berapapun itu bisa kita melakukan transaksi. Oke, berikutnya. Oke. Apakah perubahan sosial? Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem sosial. Sistem sosial itu mencakup nilai, pola perilaku, dan sikap dalam kelompok sosial. Kemudian, perubahan sosial itu juga merupakan suatu respon atau jawaban yang dialami dari perubahan-perubahan 3 unsur utama, yaitu faktor alam, teknologi, dan kebudayaan, atau perubahan pola pikir manusia atau masyarakat. Contohnya dalam hal pekerjaan, kemudian perilaku, kemudian budaya materi, ada pakaian, ada film. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat perubahan sosial itu sendiri. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan, kemudian apa bedanya dengan karakteristik perubahan sosial? Bisa kita lihat perbedaannya, yaitu bicara mengenai karakteristik kebudayaan itu ada 4 poin penting di sini. Yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena setiap masyarakat itu selalu mengalami perubahan secara lambat ataupun secara cepat. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara, karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perubahan itu tidak dapat dibatasi pada bidang kependahaan atau spiritual saja, karena keduanya saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab terjadinya perubahan sosial. Di sini saya merangkum ada 4 sebab ya. Yang pertama bisa dari dalam maupun dari luar, yaitu penggerak tertentu dalam masyarakat atau dorongan yang ada di dalam masyarakat. Itu bisa karena faktor kependudukan atau faktor merasa kekurangan dalam kebudayaannya dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu faktor komunikasi atau informasi yang disampaikan ke masyarakatan. Ini meliputi
gagasan atau ide atau keyakinan atau hasil budaya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor inovasi, invensi, adaptasi, dan adopsi. Kemudian yang keempat, keadaan geografi tempat pengelompokan manusia, keadaan kelompok dan sifat alami manusia. Oke. Coba kalian lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ada mantan Presiden RI Bapak SBY, kemudian Ibu Susi Pujiastuti, kemudian Bapak Gubernur Anies Baswedan, kemudian Kik Andy, seorang punya acara yang cukup keren di salah satu TV swasta, kemudian medsos yaitu Kita Pagalan, kemudian Bapak Ridwan Kamil. Kalau ditanyakan apakah mereka bagian dari perubahan atau perubahan sosial, kalau saya menjawabnya iya, karena dengan adanya peran mereka di dalam bidangnya masing-masing, ternyata Indonesia banyak mengalami perubahan yang signifikan atau ke arah yang lebih baik. Dari materi mengenai perubahan saya cukupkan di sini ya. Untuk pemahaman kalian mengenai materi-materi yang saya sampaikan tadi, kita lihat latihan soal. Oke, kita mulai latihan soalnya. Ada 3 latihan soal ini, khususnya soal esai ya. Yang pertama, ya, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut pemahamanmu. Yang kedua, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mencakup di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya. Terjadinya perubahan sosial dapat diketahui melalui karakteristiknya. Jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, jelaskan contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Contoh itu disertai dengan deskripsinya. Dari 3 soal ini tolong kalian kerjakan dalam 1 lembar kertas, nanti jam terakhir dikumpulkan. Kemudian materi-materi yang sudah saya sampaikan hari ini itu saya mengambil referensinya dari buku Siswa Sosiologi Peminatan Ilmu Sosial untuk SMA atau MA kelas 12 dari Media Tama, kemudian dari buku Perspektif tentang Perubahan Sosial dari Lawyer Robert H, kemudian yang terakhir ya, penyusun materi ini yaitu saya Widi Nawati Sarjana Sosial. Oke, terima kasih dari materi yang saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan kalian dan ilmunya mengenai materi sosiologi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.